Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gemilang Purnama Yuhendri. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang Presiden Diagram dan per CPM. Baiklah, kita akan masuk ke PPT-nya. Baik, di sini kita telah masuk ke PowerPoint-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung hari-hari pada per CPM dan presiden diagram, dan bagaimana menentukan aktivitas kritis, kemudian memberikan menentukan manfaat aktivitas kritis bagi sebuah produk. Baiklah, langsung saja masuk ke PowerPoint-nya. Yang pertama, per CPM dan Presiden Diagram. Pertama, kita menentukan tabel aktivitas. Di sini ya, saya telah membuat tabel aktivitas. Ini adalah tabel aktivitas, yaitu di sini ada aktivitas A, B, C, D, dan seterusnya sampai J. Kemudian ada preceding activity atau aktivitas yang mendahulukan, atau aktivitas pendahuluan. Kemudian ada durasi, kita hitung di sini hari. Di sini ada aktivitas A, preceding activity-nya adalah non atau tidak ada, berarti aktivitas pendahulu A, A atau aktivitas pendahulunya tidak ada. Kemudian harinya di sini adalah 12 hari, dan B aktivitas B, preceding activity-nya atau aktivitas pendahulunya adalah A. Dan durasinya ada 8 hari. Kemudian C, aktivitas pendahulunya tidak ada. Dan durasinya adalah 22 hari sesuai awal NIM. Kemudian D, aktivitas pendahulunya adalah B dan durasinya adalah 25 hari. Baiklah, saya lanjut pada yang kedua, yaitu gambar aktivitas per CPM dan preceding diagram. Kita mulai dulu pada per CPM. Eh, di, di sini saya telah membuatkan gambar aktivitasnya. Ada nomor satu. Eh, untuk membuatnya, yang pertama kita lihat dulu pada tabel aktivitas tadi. Aktivitas A, aktivitas pendahulunya adalah non atau tidak ada. Maka di sini aktivitas A kita buat pada nomor satu dan memiliki durasi 12 hari. Dan kita tulis di sini A, di bawahnya 12 hari. Kemudian aktivitas B kita lihat lagi pada tabel. Aktivitas B, aktivitas pendahulunya adalah A. Maka kita buat di sini aktivitas B berada pada nomor 2. Yang artinya aktivitas B, aktivitas pendahulunya adalah A. Artinya adalah untuk memulai B, kita harus menunggu A selesai dulu. Kemudian B, eh, eh, waktunya 8 hari.
Kemudian C, aktivitas C, aktivitas pendahulunya adalah tidak ada, non, dan durasinya 22 hari. Kemudian karena tidak ada aktivitas pendahulunya, maka C kita buat di nomor satu dan 22 hari. Kemudian D, aktivitas pendahulunya adalah B, berdurasi 25 hari. Eh, dan kita tulis di sini D, di mulai dari angka 3 karena aktivitas D pendahulunya B. Untuk memulai aktivitas D, maka kita harus menunggu B selesai dulu. Durasinya 25 hari. Kemudian untuk aktivitas E di sini kita lihat ada dua aktivitas, aktivitas pendahulu. Maka untuk aktivitas E kita pilih salah satu antara C dan D untuk menjadi aktivitas pendahulunya. Seperti pada gambar aktivitas E, saya memilih aktivitas D sebagai aktivitas pendahulunya. Maka di sini kita buat E di angka 5. Kemudian tadi ada aktivitas C, kita buat garis putus-putus, disebut dengan aktivitas dummy, yaitu aktivitas yang durasinya 0. Dan artinya untuk memulai aktivitas E, aktivitas D dan C harus selesai. Baru bisa memulai aktivitas E. Dan durasinya adalah 8 hari. Kemudian seterusnya kita lihat pada tabel. Begitu juga dengan J. Ada aktivitas pendahulunya saya buat di H. Dan aktivitas daminya HIG. Coba kita lihat di tabel HIG. Maka di sini J durasinya 20. Aktivitas F, aktivitas pendahulunya E, aktivitas G, aktivitas pendahulunya E juga, aktivitas H, aktivitas pendahulunya F, aktivitas I, aktivitas pendahulunya F juga. Ini kita lihat I, F, H, sama seperti yang di tabel. Kemudian lanjut yang ke slide yang berikutnya. Untuk menentukan hari pada eh, aktivitas ini, kita membaca terlebih dahulu yang pulpen yang warna hitam. Kita mengabaikan yang warna merah. Warna merah ini untuk nanti kita baca yang hitam dulu. Untuk hitam ES-nya adalah 0. Maka eh, di sini ada durasinya 12. Maka 0 ditambah 12 sama dengan 12. Maka EF-nya adalah 12 atau waktu selesai paling lambatnya 12. Kemudian untuk ESB, waktu mulai paling cepat B adalah 12 ditambah 8 sama dengan 20. Kemudian C0 ditambah 22 sama dengan 22. Kemudian ES untuk D20 ditambah 2545 EF-nya. Kemudian di sini kita untuk menentukan harinya, kita memilih durasi yang paling besar angkanya. Di sini durasi yang paling besar adalah 45. Maka untuk EF-nya kita buat 45 ditambah 8, 53. Kemudian untuk F 53 juga ES-nya, untuk G 53 karena dia aktivitas pendahulunya sama yaitu E, maka 53 ditambah 11 64.
53 tambah 35, 88. Kemudian aktivitas H, aktivitas penurunya F, jadi ES-nya kita tulis 64 ditambah dan I juga aktivitas penurunya F, maka 64 juga. 64 ditambah 30 sama dengan 94, 64 tambah 23, 87. Dan aktivitas J, eh, aktivitas pendahulunya H, maka kita tulis ESJ 94 karena di sini ada aktivitas dummy. Nah, untuk menentukan harinya kita memilih durasi yang paling besar yaitu 94 dari antara H, I, G ini 94 yang paling besar. Kita ambil 94 ditambah 20 sama dengan 114. Maka harinya adalah durasinya adalah 114 hari. Kemudian untuk selanjutnya presence diagram. Kita masuk ke presence diagram. Untuk presence diagram ini kita memerlukan tabel seperti yang sudah saya buat, seperti yang hampir sama seperti per CPM, tapi ini menggunakan tabel A, aktivitas A durasi 12, aktivitas B durasi 8, aktivitas B pendahulunya A, aktivitas C pendahulunya tidak ada, aktivitas C durasi 22, D 25 pendahulunya B, E 8 pendahulunya D, dan C karena aktivitasnya 2, F 11 hari, H 30 hari, I 23 hari, G 35 hari, J 20, aktivitas pendahulunya H, dan HIG menuju ke satu sumbu yaitu J karena aktivitas J memiliki pendahulunya HIG, maka berlabuh pada satu sumbu yaitu J. Kemudian eh, untuk menentukan harinya sama juga, ES-nya waktu mulai paling cepatnya di sini 0 karena di awal, ditambah 12 sama dengan 12 EF-nya, dan B 12 ESB ditambah 8 sama dengan 20 EFB, dan C 0 ditambah 22 20, kemudian kita tulis D ESD 20 ditambah 25 45. Kita ambil angka yang paling besar, 45 ditambah 8, 53. Kemudian F 53 karena aktivitas pendahulunya E, dan G juga aktivitas pendahulunya juga E. Kita ambil 53, H, eh, F tambah 11 64, eh, 53 ditambah 35 88, eh, 64 yaitu ESH karena aktivitasnya pendahulunya F, tambah 30 94, aktivitas pendahulu I juga F 64 ditambah 23 87, kita ambil yang dasarnya plus 94 ditambah 20 114. Aktivitas pendahulu J adalah H. Kemudian seperti itu cara menentukan harinya. Lanjut, lama waktu yang dibutuhkan. Lama waktu yang dibutuhkan adalah 114 hari. Seperti yang kita cari di slide sebelumnya. Kemudian untuk menentukan lintasan kritis, per CPM dan presence diagram. Kita mulai pada aktivitas kritis per CPM. Aktivitas kritis per CPM, tadi kita sudah membaca yang pada pulpen yang warna hitam. Maka sekarang kita akan membaca pulpen yang warna merah.
114 dikurang, kita mulai dari ujung. 114 dikurang 20 sama dengan 94. Maka eh, untuk LSD 94, kemudian untuk eh, LFH eh, 94, di sini ada aktivitas dummy, maka kita turunkan 94 di sini di I, 94 di G. Kemudian kita kurangkan 94 dikurang 20, 30 sama dengan 64, 94 dikurang 23 sama dengan 71, 94 dikurang 35, 59. Kalau untuk menentukan jumlah harinya, tadi kita memilih durasi yang paling besar. Maka sebaliknya, untuk menentukan aktivitas kritis, kita memilih durasi yang paling kecil. Itu antara IG yang paling kecil adalah 64. Maka untuk F, LF-nya 64 dikurang 11 sama dengan 53 LS-nya. Di sini di aktivitas E juga 53 dikurang 8 sama dengan 45. Kemudian di sini ada aktivitas dummy, turunkan 45. Untuk D 45, LF-nya dikurang 25 sama dengan 20. Untuk LS, kemudian aktivitas B 20 dikurang 8 sama dengan 12. Kemudian aktivitas A 12 untuk LF-nya dikurang 12 sama dengan 0. Dan 45 dikurang 22 sama dengan 23. Eh, eh, dan seperti itu untuk mencari eh, aktivitasnya. Kemudian untuk aktivitas kritis, sorry, maaf. Kemudian untuk menentukan aktivitas kritisnya, di sini kita cari angkanya yang sama, ES dan LS-nya yang sama. Nah, di sini ES dan LS yang sama adalah 0. Kalau ini EF dan LF, di sini ES dan LS. Ini 12, 20 sama, kita lingkarkan, 45 sama, 53 sama, 64 sama, 94 juga sama. Maka untuk aktivitas kritisnya kita bisa mengambilnya adalah A, B, D, E, F, H, dan J. Itu untuk menentukan aktivitas kritis per CPM. Kemudian aktivitas kritis presiden diagram. Eh, Sama untuk presiden diagram, kita juga membaca yang warna merah. Kemudian kita hitung dari ujung 114 kurang 20, 94 di H 94, aktivitas I 94, terus G 94, dikurang 30, 64, dikurang 3, 2371, dikurang 35, 59. Kita ambil yang paling kecil dari antaranya, yaitu 64. 64 kurang 11, 53. Dan 53 eh, dikurang 45, sama dengan 45 dikurang 25, 20. 20 kurang 8, 12. 12 kurang 12, 0. Sini 45 kurang 22, 23. Kemudian kita kurangkan antara ES dan LS. Kemudian kita jumlahkan antara ES dan LS. 0 kurang 0, 0. 12 kurang 12, 0. 20 kurang 20, 0. 45 kurang 45, 0. 53 kurang
53,0, 64, 71 kurang 64, 7, 59 kurang 65, 59 kurang 53, 6, 64, 64, 0, 94 kurang 94, 0. Maka yang seleknya 0 adalah aktivitas yang kritis. Di sini A, B, D, E, F, H, dan J. Sama seperti yang sebelumnya itu per CPM. Kemudian analisis dan manfaat diketahuinya jalur kritis. Analisisnya dalam proyek ini ada berapa lintasan kritis atau aktivitas yang tidak boleh ditunda, yaitu aktivitas A, B, D, E, F, H, dan J. Manfaatnya bagi suatu proyek adalah eh, untuk mengetahui aktivitas yang tidak boleh terlambat dengan mengetahui jalur kritis. Dengan mengetahui jalur kritis, keputusan untuk menambah tenaga kerja atau lembur dapat difokuskan pada aktivitas kritis atau aktivitas yang tidak boleh ditunda. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.